aku Just4 PBK, di mana YouTube ini akan aku ubah namanya nanti setelah PBAK selesai. Dan hari ini adalah hari terakhir PBAK fakultas. Ya udah seneng banget sih karena ini juga adalah tugas terakhir yang aku buat. Sumpah ini senang banget bisa selesai tepat waktu. Nah, jadi kali ini aku mau menjelaskan kepada kalian apa itu integrasi ilmu eksakta dalam perspektif Islam. Nah, ilmu eksakta itu adalah ilmu yang pasti. Intinya buat kalian yang mau, pokoknya harus tonton sampai habis, oke? Nah, berhubung aku berkuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, oleh karena itu segala sesuatu yang aku pelajari selalu dikaitkan dengan syariat Islam atau kajian-kajian Islam. Nah, kali ini aku akan membahas tentang integrasi ilmu eksakta terhadap perspektif Islam. Jadi, ilmu eksakta itu adalah ilmu pasti atau ilmu yang bisa sebelum kita menguak suatu kasus yang akan kita pelajari, kita harus mengetahui dulu apa nih yang harus kita pelajari. Nah, di sini judulnya aja sudah dikatakan, yaitu integrasi ilmu eksakta. Nah, kita harus tahu dulu nih apa pengertian integrasi dan apa pengertian ilmu eksakta. Jika kita tidak mengetahuinya, ya mau gimana? Gak bisa kita kayak orang yang hilang tujuan gitu lah, gak tahu arah. Sini aku menjelaskan arti integrasi terlebih dahulu. Integrasi adalah kata lain dari persatuan. Intinya ketika kita memiliki integritas, kita berarti memiliki persatuan. Adapun dalam konteks ini, integrasi yang dimaksud adalah persatuan antara ilmu eksakta di dalam perspektif Islam. Intinya apa sih kaitannya? Ini adalah ilmu yang bisa diketahui kebenarannya atau bisa dibuktikan kepastiannya. Jadi semua orang itu perlu kepastian, guys. Semua itu bisa dibuktikan melalui eksperimen-eksperimen yang kita lakukan. Nah, jadi ilmu eksakta ini adalah ilmu yang sudah ada dari zaman dahulu, zaman tradisional hingga zaman sekarang atau zaman modern. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari judul, barulah kita bisa melakukan yang namanya studi kasus ilmu eksakta tadi dalam perspektif Islam. Gitu. Nah, dengan semakin berkembangnya sains dan teknologi, maka banyaklah penemuan-penemuan baru di mana kita orang awam ini digemparkan dengan yang namanya isu-isu yang tidak stabil, di mana orang-orang awam sekarang lebih menerima info-info yang masuk tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Di sini saya akan menjelaskan atau menguak jadi semacam studi kasus tentang ilmu eksakta sendiri terhadap perspektif Islam mengenai flat earth. Flat earth ya, bumi datar. Nah, itu saya akan menguak itu di mana kita sejak 2016 seluruh dunia digemparkan oleh organisasi yang bernama Flat Earth Society, di mana mereka ini menjelaskan bahwa bumi itu berbentuk datar. Padahalnya fakta-fakta yang sudah kita ketahui bahwasanya bumi itu berbentuk bulat. Oleh karena itu, banyak sekali para ilmuwan serta ulama yang mengkaji ulang tentang hal ini. Nah, saya sendiri sangat tertarik dengan hal ini. Oleh karena itu, saya ingin menguak lebih dalam tentang flat earth sendiri.
Setelah membaca beberapa jurnal-jurnal serta buku, bahkan saya membaca di website-website tertentu, mayoritas para ulama sudah menegaskan bahwasanya bumi itu berbentuk bulat, bukan berbentuk datar. Menurut jurnal ilmiah yang sudah saya baca, di sini saya mengutip beberapa kutipan yang menurut saya menarik, dan saya akan membacakannya agar tidak ada kesalahan. Menurut Majmu' al-Fatwa dari Imam Abul Husain Ahmad bin Ja'far al-Munadi mengatakan, tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa langit itu berbentuk bola. Demikian pula, mereka sepakat bahwa bumi dan semua gerakannya, baik darat maupun lautan, berbentuk seperti bola. Nah, seperti itu kutipannya. Dan menurut saya ini bisa dibenarkan karena bola dimaksud sendiri yaitu bulat. Jadi bumi itu berputar pada poros. Yang kedua, ada kutipan dari Ahsin Sahka Muhammad. Dia menjelaskan bahwasanya dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta. Namun banyak manusia yang tidak bisa mengaitkan hal ini, dan dia lebih mengutamakan ilmu yang dia dapat mentah-mentah tanpa ada dasarnya. Jadi dia tuh seakan membuat ilmu sendiri seperti itu. Jadi hal ini bisa dikatakan egoisme karena dia merasa bahwa dirinya sudah benar. Padahal ada fatwa-fatwa sebelumnya yang sudah ditetapkan, dan hal ini terpakai gitu loh sampai akhir zaman. Di dalam Al-Quran sendiri sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang al-kaun atau alam semesta ini, dan banyak manusia yang belum mengetahuinya. Seperti di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Di sini saya akan membacakannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Quran Surah Mujadalah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
Nah, jadi segala sesuatu yang kita pelajari itu pada halnya sudah ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai seorang cendekiawan Islam atau kita adalah generasi muda, sehingga kita sebagai umat Islam tidak hanya diharuskan untuk menjadi penonton saja, tetapi kita juga sebagai peneliti muda yang mana mengaitkan suatu bentuk eksakta dengan keislaman seperti itu. Karena di saat kita mengkaji sesuatu, kita tetap harus memperhatikan segala keislaman atau segala teori-teori yang sudah ada di dalam ayat suci Al-Quran seperti itu. Selain itu juga terdapat banyak hadis-hadis Rasulullah, bahkan hadis-hadis dari perawi yang ada. Di sana juga ada fatwa ulama. Jadi kita sebagai generasi muda jangan sampai kalah nih dengan orang-orang non-muslim. Karena dewasa ini yang saya lihat banyak banyak dari orang Islam itu lebih mementingkan ayat qauliyah dibandingkan ayat kauniyah, di mana lebih banyak orang non-muslim yang mementingkan akal pikiran atau ayat kauniyah, atau dengan bahasa lain ayat kauniyah itu adalah ayat mengenai alam semesta, seperti halnya si Flat Earth Society tadi. Mereka lebih memikirkan segala sesuatu yang bisa dipikirkan di dalam akal dan pikiran mereka. Padahalnya seharusnya nih ya, kitalah sebagai generasi muda Islam yang memikirkan hal-hal tersebut. Jadi kita tidak lagi termakan isu-isu mengenai hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam atau bertentangan dengan perspektif Islam. Nah, closing statement dari saya yaitu belajarlah hingga ke negeri Cina. Boleh kalian menggapai impian kalian, namun kita harus tetap memikirkan atau kita harus tetap kembali lagi kepada dasar yang konkret kita, dimana kita memiliki dasar yang konkret yaitu Al-Quran, hadis beserta fatwa-fatwa. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ya, di awal pakai aku, di belakang-belakang pakai saya ya. Melatih mental nih bos. Sekian dari saya ya, karena ini adalah studi kasus ya tidak mungkin saya menjelaskan dengan singkat, tetapi ya harus dengan detail dan jelas, karena studi kasus itu kan panjang lebar ya. Jadi di sini saya nih atau aku berterima kasih sekali yang sudah nonton sampai akhir, dan inilah video terakhir yang aku buat di PBLK Fakultas. Semoga kalian bisa mengerti dan semoga kalian masih semangat menjalankan segala tugas-tugas yang diberikan. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.